Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Kembali lagi kita hadir di dalam Renungan Pagi pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita sebelum mulai hari kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik dari yang kita punya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Sama-sama katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Amin. Sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Dari awal katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, yeah. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Amin. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku
Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Amin, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi saudara semua. Selamat pagi Gereja Oikos Online. Puji Tuhan, saya hari ini diberikan kesempatan untuk membawa renungan pagi pada pagi hari ini. Kemarin kita baru aja merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, di Indonesia kebetulan sekali kenaikan Tuhan Yesus ini bersamaan dengan Idul Fitri ya, Idul Fitri dan Lebaran. Jadi hari ini kita merayakan toleransi ya di dalam Indonesia, di mana kita hidup saling berdampingan, tetapi kita bisa tetap ada di dalam kasih, saling mengasihi dan saling menghormati. Ya, hari ini saya mau bahas tentang kenaikan Tuhan Yesus, dan saya mau buka dengan satu pertanyaan tebak-tebakan. Ya, dulu di sekolah minggu saya sering diajarin bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati saya, di dalam hati Anda. Apakah pertanyaan itu benar atau salah? Jawabannya bisa jadi mengagetkan kita. Kenapa? Karena begini. Waktu Tuhan Yesus bangkit, kubur Tuhan Yesus jadi kosong, dan Tuhan ada di dalam tubuh kebangkitannya. Dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya di Emmaus, di jalan ke Emmaus, lalu dia di dalam ruangan tertutup tanpa Thomas, lalu dia kembali lagi menampakkan diri di dalam ruangan tertutup kepada murid-muridnya, kali ini bersama dengan Thomas. Lalu juga ada di pinggir pantai, dan Tuhan Yesus menampakkan diri berulang kali ketika dia sudah bangkit dalam tubuh kebangkitannya. Lalu satu kali terakhir Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke Betania, lalu dia memberkati murid-muridnya, dan ketika Tuhan Yesus memberkati, naiklah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Jadi Tuhan Yesus ada di surga atau di dalam hati kita ya? Ini menjadi pertanyaan yang sebetulnya saya juga kaget gitu waktu pertama kali tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada di sorga. Hari ini kita merenungkan apa artinya kenaikan Tuhan Yesus buat kita sebagai murid-muridnya. Efesus 1 ayat 18-23, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya, di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi hari ini saya cuma mau bawa 2 fakta penting tentang kenaikan Tuhan Yesus buat kita sebagai murid-muridnya. Apa itu? Yang pertama, fakta pertama, Yesus naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus naik dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa maksudnya kayak gimana? Artinya yang pertama kita melihat kuasa Tuhan.
Kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah kuasa yang sama yang menaikkan Tuhan Yesus ke surga. Yesus naik ke surga bukan sekedar untuk mudik pulang kampung ke surga. Tapi Yesus naik ke surga untuk memerintah dengan kuasa. Maka kita percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia berkuasa atas dunia dan semua yang ada di dalamnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ya kita tenang. Ya sebagai murid Tuhan Yesus, kita ngerti bahwa Tuhan Yesus ada di surga, di sebelah kanan Allah Bapa, Dia memerintah. Maka kita tenang, nggak panik. Dunia ini makin parah. Perang terjadi di Palestina. Sekarang lagi heboh-hebohnya ya di Palestina lawan Israel. Lalu juga ada varian baru dari COVID-19 yang kita lihat di India memakan korban. Sehari bisa 4.000 lebih orang yang meninggal. Sampai orang untuk dikremasi harus mengantri dulu gitu. Karena begitu jahatnya, begitu ganasnya virus ini. Dunia yang makin gak jelas, dunia yang makin menakutkan. Tetapi kita percaya Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia memerintah. He is on the throne. Dia bertahta di atas kemuliaan. Dia memerintah atas kerajaannya. Gak ada yang dapat terjadi yang tidak sesuai dengan izinnya Tuhan, tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Maka kita tenang, kita gak panik. Apapun yang terjadi kita percaya Yesus Allah sedang memerintah di surga. Amin. Yang kedua, kita juga menjadi confident, menjadi percaya diri. Siapa di sini suka takut setan? Ya, mungkin ada beberapa dari kita yang suka malah hobi untuk nonton horor gitu ya. Jadi suka banget sama yang namanya cerita-cerita mistis atau apapun itu. Tetapi saya tahu ada beberapa dari teman saya yang benar-benar takut sekali sama setan, bahkan takut gelap. Ya, jadi di dalam youth kami dulu kalau kami matiin lampu ruangan, dia bisa jerit-jerit, dia bisa kabur keluar ruangan cari di mana ada terang karena begitu takutnya dia sama gelap. Nah, tapi kalau kita udah mengerti dan kita percaya bahwa Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa, Dia telah naik dan Dia sedang duduk bertahta, Dia berkuasa atas dunia, maka selain kita tenang, kita juga menjadi orang yang berani. Amin saudara, menjadi orang yang berani dan gak gampang takut. Saya hidup sebagai anak pendeta dan bapak saya cukup sering melayani orang yang kerasukan setan untuk melepaskan dia dari roh jahat. Jadi dari kecil saya sudah terbiasa mendengar cerita-cerita tentang hantu-hantuan dan setan-setanan. Dan saya memiliki perspektif baru tentang setan-setanan dan hantu-hantuan yang sering kita dengar ya, cerita mistis itu ya. Karena yang saya lihat hantu-hantuan seperti itu ya, mereka saya anggap seperti kayak kucing atau anjing, makhluk yang ada aja gitu. Yang ada aja, di mana-mana ada gitu. Ada yang mengganggu, ada yang enggak. Tetapi satu hal yang pasti, kita bisa mengusir kucing, kita bisa mengusir anjing. Kalau dia datang meong-meong, kita bisa hus, pergi sana. Begitu juga dengan hantu-hantuan. Kalaupun mereka ganggu, kita adalah makhluk yang lebih tinggi dan kita memiliki kuasa. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Maka kita nggak perlu takut. Kita bisa usir karena Tuhan yang ada di dalam kita. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang kita sembah jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, semua penguasa, semua kekuasaan dan kerajaan dan tiap nama yang disebut. Jadi kita percaya Tuhan Yesus naik ke sebelah kanan Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah dengan kuasa. Kerajaan Allah itu already but not yet, sudah datang tetapi belum sepenuhnya ditegakkan. Makanya kita diajarin untuk berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kenapa kita berdoa seperti ini? Dan kapan kerajaan Allah ditegakkan di bumi?
Di Kisah Rasul 1 kita dikasih tahu bahwa Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada saat itu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai ke seluruh bumi, sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi fakta yang kedua yang kita bisa belajar dari kenaikan Tuhan Yesus adalah Yesus naik dan ia mengutus kita sebagai gerejanya. Tadi kita udah baca Efesus 1 ayat 22-23 bilang kayak gini. Dan segala sesuatu telah diletakkan oleh Allah Bapa di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Jadi Kristus adalah kepala jemaat, kepala gereja dari segala yang ada. Dan jemaat adalah tubuhnya. Kita adalah tubuh Kristus, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yesus yang memerintah itu memberikan kepada kita Roh Kudus untuk meneruskan pekerjaan Injil, mandat yang Tuhan Yesus berikan, ya, menjadi saksi Kristus. Kalau Bapak Ibu suka nonton Netflix, ya, ada Netflix series, ya, jadi ada season 1, ya, cerita tentang perkenalan karakter satu karakter, ya. Lalu ada season 2, kelanjutan dari cerita dari season 1. Nah, kalau kita bayangkan gereja sebagai Netflix, ya, Netflix series, maka kita bisa melihatnya seperti ini. Season 1 adalah ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia. Pekerjaan mujizat, pekerjaan tentang kebangkitan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu ada di dalam season 1 tuh. Lalu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka season 2 sekarang adalah zaman Roh Kudus dicurahkan, dan Roh Kudus bekerja sama dengan gerejanya, melalui gerejanya, sehingga kita menjadi jemaat, kita menjadi umat yang diutus. Sebagai umat yang diutus, kita nggak bisa cuma ngumpul di gereja, kita nggak bisa cuma ngumpul di dalam Zoom link atau klik link pada video gereja Oikos online dan kita menjadi Kristen. No, kita menjadi Kristen bukan seperti itu. Ketika kita mengaku kita adalah pengikut Kristus, maka kita bisa merepresentasikan Tuhan Yesus yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus kan udah naik ke surga. Sekarang bagaimana caranya dunia bisa melihat Yesus Kristus? Melalui kita sebagai pengikut-pengikutnya. Mereka bisa melihat Tuhan Yesus. Di dalam dunia ini, di dalam dunia pertemanan kita, di dalam dunia kerja kita, di dalam sekolah kita, di dalam keluarga kita. Saya percaya kita dipanggil menjadi gereja Tuhan, menjadi representasinya Tuhan, menjadi wakilnya Tuhan Yesus di dalam dunia. Sehingga orang-orang dunia nggak bisa melihat Tuhan Yesus secara real gitu, secara mata kepala mereka sendiri nggak bisa. Tapi yang mereka bisa lihat adalah kita sebagai pengikutnya. Maka mari kita menjadi saksi-saksi Kristus. Tujuan kita sebagai murid Tuhan Yesus bukanlah menjadikan orang menjadi agama Kristen. Tujuan kita adalah menjadi saksi Kristus. Artinya apa? Membuat Yesus dapat disaksikan di bumi melalui kehadiran kita. Maka kita dibawa Tuhan, kita perlu untuk menjadi kasih, menjadi pribadi yang penuh dengan kasih, penuh dengan kesantunan, penuh dengan buah roh, dan penuh dengan kuasa. Kita dipanggil untuk menjadi garam. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Artinya apa? Kita dipanggil untuk mempengaruhi dunia, untuk membawa dampak bagi dunia. Dari hubungan pribadi kita kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan, terpancar keluar kepada hubungan dengan sesama. Maka kita jadi pribadi dan komunitas yang berbeda supaya kita membawa nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Amin. Jadi ada 2 fakta yang kita pelajarin pada renungan pada pagi hari ini. Yang pertama, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka ia berkuasa atas dunia. Makanya kita nggak perlu takut, kita bisa tenang, kita bisa berani, karena Yesus yang Allah yang kita sembah sedang berkuasa. Amin. Dan yang kedua,
Yesus naik ke surga, mengutus kita sebagai murid-muridnya untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Tuhan mau pakai kita dan Tuhan bisa pakai kita. Yang menjadi pertanyaan hari ini adalah apakah kita mau menjadi saksi Kristus, menjadi dampak, menjadi terang dan garam bagi dunia. Kita nggak perlu menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sempurna dulu baru menjadi dampak. No, kita bisa mulai dari perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, mulai dari hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan merubah kita dari dalam keluar. Maka kita menjadi saksi Kristus bagi dunia. Haleluya. Selamat menjalani hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom. Amin.